Kita semua ada nama. Nama kita ini bukan untuk diri sendiri. Nama ini untuk orang lain. Karena tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Tidak mungkin dia di kamar terus mau makan pagi terus dia sendiri bilang begini, Yandi, keluar kau makan pagi do Yandi. Tidak gitu. Buanglah bicara keras dan menghina. Kadang-kadang kita ini terlalu marah. Kita sepertinya mau menegur kesalahan. Tapi kemarahan kita meluap-luap sampai kadang-kadang kita bisa saja menghina orang. Ini sebuah tantangan bagi kita. Termasuk bagi kita para pendeta dan lain sebagainya. Seringkali hal ini muncul dengan alasan kita menegur kesalahan. Kadang-kadang hal ini muncul berbicara dengan keras sebagai seolah-olah sebuah ekspresi apalah begitu. Tapi kita tidak menjaga bahwa kita sendiri sebenarnya tidak suka dihina. Kita sendiri tidak mau kalau dikata-katai dengan keras sekali. Apa yang kamu rindukan supaya orang tidak perbuat kepada kamu, maka janganlah kamu perbuat itu kepada orang lain. Merasa tidak ada yang istimewa, artinya begini. Ya yang penting botong sunika ada cukup sudah, kok namanya suurus. Tidak ada lagi nikah gereja, tidak ada lagi nikah secara kudus. Kita rasa itu beres. Inilah yang mengancam kekudusan. Tidak bisa. Karena sudah tidak ada lagi yang istimewa bagi Tuhan, tidak ada. Tidak bisa orang berkata bahwa ibadah kok tidak ibadah sama-sama. Kok yang penting kita tidak kacau dengan orang. Kita usaha baik-baik. Kita tidak urus orang pu urusan. Itu berarti sudah tidak ada lagi yang khusus bagi Tuhan. Sudah tidak ada lagi. Dan kalau sudah tidak ada lagi yang khusus bagi Tuhan, minta maaf. Ini ancaman bagi sebuah kekudusan. Ini ancaman serius. Kenapa? Karena lama-lama orang hanya menjadi orang yang hidup di dunia sebagai orang yang sekuler sekali. Sudah tidak lagi bisa membangun kehidupannya dengan lebih baik. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang penting bagi Tuhan. Mau datang-datang, kalau tidak datang juga kok saya hidup baik-baik. Tidak ada masalah dengan siapa-siapa. Ini nasihat supaya seseorang yang dulunya mencuri harus bekerja dengan jujur. Di waktu itu saudara-saudara pencurian itu sangat merajalela. Paulus menasihatkan ini supaya orang-orang yang tadinya mencuri kemudian dia mesti bekerja dengan baik, dia penuh dengan kejujuran supaya kemudian dia dapat berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang dengan sengaja Tuhan memang taruh ada di sekitar kita untuk kita memberikan perhatian, untuk kita memberikan kepada mereka pertolongan. Saya marah seorang pimpinan persekutuan doa. Saya bilang dia, Bapak, engkau berhenti berkhotbah. Dia bilang, kau kenapa Bapak? Saya bilang, kau bagaimana? Dia tinggal berdampingan dengan seorang yang tidak seiman, seagama dengan dia. Dia piara babi. Tahu babi? Terus ini kandang babi pembuangan ini dia arahkan di ini keluarga sebelah rumah. Saya bilang, Yesus mana mengajarkan Anda begitu? Berhenti berkhotbah. Berhenti. Sampai kasih belok itu. Dia datang dengan Bapak sudah. Kenapa? Saya kasih belok kembali pembuangan pisau rumah. Jadi tak putar dari halaman, putar pisau rumah. Siapa mengaku dekat dengan Tuhan, dia harus berdampak bagi tempat di mana dia ada. Saudara, saya ingin ingatkan kita semua bahwa kita ini tidak lahir untuk hidup kita sendiri. Kita lahir untuk orang lain, untuk jadi berkat. Jangan egois, jangan untuk diri. Nanti penyangkalannya cepat. Saya pernah kasih tahu saudara bahwa kita makan, saya makan bukan untuk diri sendiri. Mama sakit terus kita makan mulut pahit, makan teh anak-anak dong masih kecil. Kita makan untuk anak-anak. Tahan-tahan makan ya sayang, kenapa? Kelihatan dari jauh so kelihatan. Kita makan minum saya itu untuk orang lain. Gitu ya?
Kita semua ada nama. Nama kita ini bukan untuk diri sendiri. Nama ini untuk orang lain. Karena tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Tidak mungkin dia di kamar terus mau makan pagi terus dia sendiri bilang begini, Yandi, keluar kau makan pagi do Yandi. Tidak gitu. Orang lain yang memanggil, kita tidak memanggil diri sendiri. Kadang agak manja-manja sedikit yang kita bilang, Yandi cuma ikut. Tapi itu manja saja itu. Tapi tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Saudara, kita ini pakai pakaian saya untuk orang lain. Kita pakai pakaian batik bagus-bagus, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ini kan pakai untuk orang lain, bukan untuk diri. Sebenarnya kalau kita sendiri kan tidak butuh pakaian. Tapi karena ada orang lain kita pakai supaya jangan orang hidup ini berdampak. Kan kita tidak dikhususkan untuk diri sendiri. Itu hari saya bilang, semua yang berpusat pada diri sendiri, Tuhan Allah tidak suka. Satu, sombong. Sombong itu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Tuhan Allah suka. Makam puji. Itu untuk siapa? Diri. Tuhan Allah suka. Orang lain suka? Tidak suka. Tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Tidak mendukakan Roh Kudus. Apa pendeta mendukakan Roh Kudus sebagaimana? Roh Kudus itu punya kehendak. Roh Kudus itu punya buah. Nah itu yang dia mau, dia kehendaki supaya ada di dalam kita. Ketika misalnya dia mau supaya kita, kita menolong orang lah, katakan begitu. Tapi kita sendiri tidak mau. Dengan mencari-cari alasan. Apalagi sebenarnya kita punya kesempatan sebenarnya untuk bisa berbagi. Tapi kita tidak mau berbagi dengan sejumlah argumentasi dan alasan. Nah itu catatan tentang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus ini kan menginginkan yang baik-baik saja. Roh Kudus ini menginginkan sebuah persekutuan yang memuliakan Tuhan. Nah jangan sampai justru kita mendukakan hati Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan. Dan kalau kita mendukakan hati Roh Kudus, berarti kita mendukakan hati Tuhan. Apa itu kasih persaudaraan? Alkitab memberi catatan begini. Kasih persaudaraan adalah kasih yang tulus, yang tidak menuntut balas. Itulah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan selalu keluar dari hati, sangat tulus, tidak menuntut apa-apa, tidak mau menerima pujian dan seterusnya. Itu kasih persaudaraan. Saya coba periksa kamus apa arti kata menyangkal, dan kamus memberi pengertian yang menarik. Menyangkal punya 3 pengertian. 1, menyangkal berarti tidak mengakui. Tidak mengakui. Kecuali kalau ada bukti. Kecuali kalau dikasih segala sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Itu menyangkal. Ini lupa anak toh? Bukan. Kok dia mama yang bilang. Oh ma, tunggu ingat-ingat toh. Mulai menyangkal itu. Butuh bukti. Dan menurut kamus itu penyangkalan. Waktu Yesus dibaptis, dia keluar dari air. Ada suara bilang begini. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Iblis dengar itu kalimat. Terus melihat Yesus lapar karena puasa 40 hari 40 malam, iblis bilang begini, kalau benar engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Kalau betul engkau anak Allah, coba kasih tunjuk mujizat. Coba buat supaya buat saya percaya. Coba engkau buat sesuatu. Tunjukkanlah sesuatu supaya saya percaya. Menurut kamus, ini penyangkalan. Persis seperti definisi iman. Ibrani pasal 1, pasal 11 ayat 1 bilang begini. Iman itu dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Jadi kalau tunggu melihat baru percaya, maaf, kita sementara menyangkal. Mujizat jangan dibuat murah. Jangan percaya karena ada mujizat. Saya yakin kau bawa mujizat itu ada.
Tapi bukan karena mujizat saya percaya. Saudara, Kopernikus menulis, Tuhan memang memberi makan kepada burung pipit, tapi tidak dengan melemparkan gandum ke dalamnya. Tidak dengan mujizat itu. Keluar untuk cari. Resiko kena fiti. Baru dia belajar sesuatu dari situ. Masih banyak kita ini kan percaya karena mujizat. Masa kok mau bikin roti saya pakai mujizat? Mujizat roti tawar. Murah itu. Kedua, kamu bilang begini. Menyangkal berarti berbantah-bantahan. Satu bantah satu, satu bantah satu, satu bantah satu, saling membantah satu dengan yang lain. Dan menurut kamus ini penyangkalan. Bukankah ini konteks bergereja kita di Gemit, di NTT, di Indonesia, bahkan di dunia. Satu gereja bantah satu, satu serang satu, satu. Menurut kamus ini penyangkalan. Semua berpikir betul, tapi saling membantah, kemudian disebut penyangkalan. Satu saat, ada orang yang tukang minum sopi. Dia minum di malam minggu, pulang rumah tutup, dia tidur di gereja. Pagi-pagi pendeta datang mau ibadah, lihat dia tidur. Hai, pengapu, kenapa engkau tidur di sini? Tidak tahukah engkau bahwa sebentar lagi orang gereja? Dia bangun, dia bilang, tidak tahukah engkau bahwa aku harus selalu berada dalam rumah Bapakku? Ya sama-sama juga benare. Tapi dia persoalannya adalah karena mereka berusaha untuk memenangkan itu perbantahan. Ketiga, kamus bilang begini. Menyangkal berarti menolak untuk melakukan. Menolak untuk melakukan. Dia tahu, bukan tidak tahu. Tapi kan dia tidak mau buat. Persetan. Itu penyangkalan menurut kamus. Menolak untuk melakukan adalah sebuah penyangkalan. Saya pernah cerita saudara. Saya pun teman Pak Pendeta Elisa waktu jadi pendeta jemaat. Dia punya sebuah yayasan. Dan kemudian satu saat dengan seorang staf yayasan pergi ke Jogja. Ini orang baru pertama kali naik pesawat. Mereka harus transit di Surabaya. Dalam perjalanan menuju Surabaya, pesawat mengalami goncangan yang serius sekali. Bagasi mulai terbuka dan ini tas-tas, koper-koper mulai jatuh dan orang-orang mulai histeris. Mereka berteriak, mereka berdoa. Yang tidak tahu berdoa juga langsung berdoa. Tapi Pak Pendeta Pustafin, dia duduk diam-diam seolah-olah tidak ada masalah. Dia lihat orang. Singkat cerita, waktu sampai di Surabaya, Pak Pendeta tanya, Bu, tadi Bu rasa bagaimana? Dia bilang, tadi yang mana Bapak? Waktu yang tadi, yang pesawat tergoyang itu, dia bilang, tidak. Hai, semua orang takut, lu tidak takut. Iya Bapak, kok kenapa begitu? Saya kira naik pesawat begitu, Bapak. Memang lebih baik kita tidak tahu apa-apa, tapi belajar untuk melakukan. Daripada tahu segala sesuatu, tapi menolak untuk melakukan satu pun. Itu penyangkalan. Itu baru menurut kamus. Buanglah itu bicara kotor. Mulut jangan dipakai untuk memaki. Bicara yang kotor-kotor, bicara yang tidak benar, bicara yang penuh dengan kerusakan sebenarnya. Jangan. Mestinya mulut dijaga. Supaya mulut kita tidak boleh seperti mulut sampah. Mulut mesti dijaga supaya yang keluar dari mulut kita itu hal-hal yang memuliakan Tuhan. Yang bertanggung jawab. Yang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, itu supaya kita ingat. Tidak boleh berbicara kotor. Tidak boleh memaki. Tidak boleh macam-macam. Dengan mulut kita. Tidak boleh. Mulut ini, lidah ini penting dalam hidup kita. Tapi dia bisa menghancurkan ketika kita pakai dia
dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang kotor. Cinta dengan kasih beda atau tidak? Cinta dengan kasih beda atau tidak? Tidak atau beda? Tidak tahu Pak. Pokoknya Pak mau ngomong apa ngomong sah. Ya. Cinta dengan kasih beda atau tidak? Beda. Dia pun beda di mana? Cinta itu bukan cinta, bukan. Cinta itu adalah anak dari kecocokan jiwa. Karena kita rasa cocok, maka kita bangun sesuatu yang dipunama cinta. Makanya banyak orang ketika dong tidak suka, kita tanya, kenapa kau mau berhenti? Rasa keson cocok lepak. Tidak cocok. Cinta itu anak dari kecocokan jiwa. Tapi kasih bukan itu. Kasih mau cocok atau tidak cocok, dia kasih di situ. Dia tidak perlu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya dan seterusnya. Dunia mau menolak dia, kok tidak, tetap dia berikan anaknya. Dunia mau sambut dia atau tidak, dia berikan anaknya. Tidak soal kecocokan. Dia selalu jauh lebih besar dari sekedar kecocokan. Ada pengorbanan di situ, tidak menuntut balas. Tidak menuntut balas. Dia kasih, tidak hitung-hitung di situ. Ini dia. Tapi yang kedua, Alkitab memberikan pesan bahwa kasih persaudaraan adalah ikatan persaudaraan yang sangat kuat oleh karena ada kasih di situ. Kasih yang tadi tidak menuntut balas. Contohnya gampang, sama seperti hubungan orang tua dan anak. Kita mau kasih pisah dong susah. Kita kasih kita pu anak dong retret 2 hari sedih pu mama dong ikut dari pagi sampai malam. Jadi kita gabung retret anak-anak dengan ibu-ibu. Tidak apa-apa juga. Kenapa? Karena hubungannya sangat kuat, sangat sulit dipisahkan. Kasih persaudaraan yang seperti inilah yang membuat banyak orang tua tidak hitung-hitung. Orang tua tidak hitung kenapa dia harus besarkan dia anak. Dia tidak pakai hitung. Dia tidak kasih tahu bilang, anak lu sudah besar. Ini catatan dari pertama waktu lu lahir tanggal 7 Mei itu, mama waktu itu sakit dan ada tebus obat berapa kok begitu lu lihat enggak? Tidak ya orang. Oleh karena kasih yang begitu kuat, orang tua jarang sekali pititip dia pu anak di mana-mana. Biar dia ikut kok satu koko begini, satu taruh begini, satu taruh dia bawa saya. Tapi banyak anak oleh karena alasan kesibukan dong titip dong orang tua di mana-mana. Ya itu tua dulu. Kita sibuk memati ini. Begitu ya. Tapi orang tua dong talan ludah saya namanya botong puana aja. Tidak apa-apa, ikut saya. Itu kasih, tidak memperhitungkan sesuatu. Jadi jauhilah omong kosong. Jauhilah dusta itu. Yang tukang berdusta, yang tukang tipu, bertobat sudah. Ingat, tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu saja. Karena itu, kalau satu tipu itu bisa melahirkan tipu baru. Kadang-kadang kita berusaha untuk, kalau tipu satu kali, kita mau mencari untuk mengamankan tipu yang pertama. Jangan. Berhentilah sebagai anak-anak Tuhan yang cinta pada persekutuan, cinta pada kebersamaan. Jangan berdusta, jangan tipu. Bayangkan kalau suami tipu istri, istri tipu suami, dalam kelompok bersama kita saling menipu, bagaimana kelompok ini dapat bertahan dengan baik? Karena apa? Alkitab bilang, bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi kalau kita suka menipu, sesungguhnya kita menghadirkan iblis di dalam persekutuan kita. Nah, siapakah di antara kita yang mau bergaul dengan iblis? Kita tidak mau pasti, tapi jangan sampai perilaku kita justru menunjuk pada kedekatan dan pergaulan kita dengan iblis. Hal-hal yang mengancam kasih persaudaraan sekaligus kekudusan. Pembacaan tadi mengisyaratkan beberapa hal. Satu, yang akan membuat ini semua jadi hancur kalau pertama ada egois di situ. Egois. Tahu egois? Tahu kok tidak? Saya juga tidak tahu, pokoknya tiap hari saya ngomong egois, saya tidak tahu dia pemakna. Egois. Coba angkat tangan yang egois dulu. Egois itu suka supaya dia yang paling baik, dia memenangkan segala sesuatu. Dia harus paling didengar. Dia harus yang juara satu. Padahal bukan lomba. Kalau orang hanya kepingin menang padahal bukan lomba,
Itu orang bermasalah secara psikologis. Masa tidak lomba juga dia mau juara? Berarti ada sesuatu yang tidak kesampaian. Maka kita harus menolong dia supaya dia menang sesuatu. Kita ikutkan dia di satu lomba tertentu. Buat lari karung atau gigit kerupuk atau supaya dia menang. Kalau tidak buat begitu tiap hari nanti dia egois. Dia rindu untuk memenangkan sesuatu di situ. Dan itu bermasalah. Ini menghancurkan persaudaraan. Persaudaraan yang rukun tidak bisa dibangun di atas dasar egois. Tidak bisa dibangun di atas dasar karena saya orang paling hebat. Tidak bisa. Karena saya yang menolong Anda semua. Tidak bisa. Karena kamu waktu belum punya apa-apa itu modal saya punya. Tidak bisa. Egois namanya. Dan persaudaraan yang rukun tidak bisa dibangun di atas ini. Sekali lagi, tidak bisa. Kedua, persaudaraan yang rukun itu tidak bisa dibangun di atas sakikir. Tahu sakikir kok? Saya susah omong yang bahasa Indonesia, tapi sakikir, kakek itu tidak bisa dibangun di atas persaudaraan itu. Kasih persaudaraan tidak bisa dibangun di atas kakek. Tidak bisa. Tapi juga tidak bisa dibangun di atas pemborosan juga. Piko itu orang baik sekali, jadi tiap hari botol selum dari pagi sampai malam di situ. Nanti dia tidak bisa. Kebencian itu mesti dibuang. Ada orang hidup yang setengah mati. Dia dalam kebencian sekali. Ada banyak orang yang kebencian itu mengarahkan dia seolah-olah tidak mau lagi untuk berdamai. Dia tidak mau. Dendamnya berkepanjangan sekali karena kebencian. Bahkan kadang-kadang dia memilih untuk tidak mau kenal lagi orang yang mungkin pernah berurusan dengan dia sehingga dia sangat-sangat membenci. Nah, ini nasihat firman Tuhan yang saya kira sangat baik. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah benci. Saudara, dalam keadaan baik itu tidak membenci siapa-siapa. Sebab ketika kita dalam keadaan tidak baik, kebencian meluap-luap lagi, dia bisa merusak lebih dalam lagi, dan ini membuat kita repot. Makin banyak itu kesaksian. Karena itu saya dan saudara harus mengalami. Harus mengalami. Baru kemudian mengatakan. Saya kira contoh yang usang ini sering kali saya bilang. Saya melayani di Sabu. Dan mau bawa anak-anak ke Pulau Dana. Tidak jadi pi juga. Tapi sejumlah orang datang bilang, Pak, di Pulau Dana tuh Pak, kita tidur di pinggir pantai, sadar kita sudah di tengah laut. Hampir saya bilang, jadi saya harus bilang, wow, begitu. Tapi saya lihat dia terlalu serius. Pak Pendeta, kita tidur di pinggir pantai, sadar di tengah laut. Kok? Iya. Lu pernah di sana? Tidak. Bagaimana orang bisa percaya kepada kesaksianmu kalau engkau tidak mengalami? Karena itu Tuhan memanggil saya dan saudara masuk untuk mengalami. Nafsu yang berlebihan. Buanglah nafsu yang berlebihan. Nafsu makan yang berlebihan, buang. Nafsu seks atau nafsu-nafsu lain itu Tuhan menciptakan nafsu. Tapi dia tidak mau supaya kita nafsu di segala tempat. Tidak bisa begitu. Sehingga nafsu yang berlebihan itu tidak boleh. Diletakkan pada tempatnya. Nafsu makan, jangan berlebih-lebihan. Walaupun kita lagi bernafsu sekali, tapi pas-pas saja. Dan seterusnya. Saya kira itu sangat baik bagi kita dalam urusan kebersamaan, persekutuan. Bayangkan kalau orang pun nafsu berlebihan sekali, nafsu makan saja, jauh nafsu lain. Nafsu makan berlebihan itu bisa saja dia tidak ingat istri, tidak ingat anak, tidak ingat komunitas dan persekutuan. Bagaimana kita bisa menjaga dan mengawal persekutuan itu dengan baik? Ya, memang sangat sulit ya kalau kita supaya pejabat baru mengakui kesalahan dan kelemahan itu sulit. Kadang-kadang kita ini pejabat kami sedikit baik, pejabat di gereja maupun di pemerintah ini. Kalau salah kita bisa mata putar begitu rupa untuk membenarkan kita punya kesalahan. Pakai argumentasi teologis lagi. Pakai pendasar Alkitab lagi. Untuk mengatakan kita mungkin benar di situ. Ini orang yang berani sekali, berterus terang, dia tidak mengerti. Saya tidak mengerti.
dengan rendah hati dia meminta kepada Filipus. Tanda petik, orang yang dipandang mengerti. Buanglah kemarahan. Kalau Titus tidak, maka buanglah kemarahan. Kita kadang-kadang sangat marah. Ketika kita sangat marah itu, saudara-saudara, seringkali kita menjadi sembarang. Dalam kemarahan itu kita suka mengambil sikap-sikap yang mungkin saja tidak berkenan dengan Tuhan Allah. Dalam kemarahan itu orang tidak bisa memandang suami, istri, anak-anak, keluarga, atau lain sebagainya. Di tengah-tengah kemarahan itu orang terlalu leluasa barangkali untuk kemarahan itu membuat dia mengungkapkan sejumlah hal yang mungkin bermasalah dan tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu buanglah kemarahan. Banyak orang tua biasa sudah punya lagu-lagu khusus. Lagu-lagu yang mereka suka nyanyikan sendiri. Saya tidak tahu saudara-saudara sudah punya lagu khusus atau tidak, yang setiap kali saudara menyanyi lagu itu atau terdengar lagu itu orang bilang, aduh itu Pamanobe pun lagu itu atau siapa pun lagu itu. Pernah saudara sudah punya satu lagu khusus kok? Ada banyak orang tua dulu yang mereka suka menyanyikan lagu-lagu rohani. Setiap kali ibadah itu dari lagu andalan mereka, atau seringkali kalau mereka bangun pagi atau malam mau istirahat, mereka menyanyikan lagu-lagu tertentu. Tapi lagu rohani itu menjadi sesuatu yang membuat mereka tetap berpikir lebih lagi di situ. Lagu rohani, saya mau tanya, sudah pikir ambil satu lagu rohani yang saudara hafal dan saudara nyanyikan itu terus menerus? Sudah kok? Ingat lagu rohani, jangan lagu momere, putar ke kiri. Kalau saudaranya pakai yang itu, tulang tambah tua putar ke kiri, lama-lama dia turun terus itu. Tentang dusta ini, sesungguhnya ada dua hal yang dimaksudkan. Supaya jemaat di sana, juga kita semua yang mendengar ini, memahami sesuatu di sini. Apa itu, saudara-saudara? Pertama, dusta bicara. Dusta pada waktu bicara. Ada banyak hal kita tipu. Tapi kita bisa kemas dia dengan baik sehingga kata-kata kita tuh sepertinya benar. Sepertinya, ini yang terbaik. Padahal penuh dengan dusta. Penuh dengan omong kosong. Sehingga yang pertama, dusta bicara. Dusta dalam bicara tuh memang seringkali kita alami. Bahkan orang sudah terlalu sering berdusta dalam bicara sehingga kadang-kadang sepertinya tidak disetting pun dia keluar saja dari dia pun mulut tentang dusta itu. Dusta yang orang bilang tipu ringan-ringan itu kadang-kadang sudah menjadi kebiasaan kita. Kadang-kadang itu sudah menjadi hal yang menyertai perjalanan hidup kita. Hati-hati karena tipu itu tidak baik. Tipu itu merusak persekutuan. Tipu merusak hubungan suami istri. Tipu merusak hubungan orang tua dan anak. Apalagi kalau satu saat mereka tahu sesuatu. Ternyata orang tua mereka menipu. Ternyata anak-anak mereka menipu. Itu menghancurkan persekutuan itu. Dan seterusnya. Yang kedua, dusta diam. Ada orang yang memilih diam. Dia pun diam itu penuh dengan tanda tanya. Dan diam itu bisa penuh dusta. Kadang-kadang saudara-saudara ada orang yang dia tidak berkomentar. Dia memilih berdiam diri saja. Seolah-olah dia ada memihak kepada seseorang. Padahal sesungguhnya tidak atau lain sebagainya. Hati-hati dengan yang terlalu diam. Hati-hati yang dia tidak mau bicara sama sekali. Hati-hati kalau dia bicara itu penuh dengan dusta. Tapi penuh juga dalam diam yang berdusta. Dia marah, dia tidak senang. Dia memilih diam, tapi dia punya hal-hal yang marah, dendam. Segala macam itu tidak bisa dia sembunyikan di balik wajahnya. Karena itu, buanglah dusta.